Penyelenggaraan negara dengan dasar good governance telah diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Mengapa harus ada good governance? Jadi yang pertama karena adanya perkembangan interaksi sosial politik pemerintah dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu adanya dinamika sistem sosial politik. Lalu apa sih maksud dari dua poin tersebut? Yang pertama yaitu adanya pergeseran sospol atau sosial politik di mana peran sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat itu meningkat, yang sebelumnya peran pemerintah itu lebih dominan. Yang kedua yaitu kondisi makin sulit, kompleks, dinamis, beraneka ragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Ini menjadi salah satu adanya good governance, yang kondisi-kondisi tersebut tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah saja, namun perlu adanya sektor lain. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah untuk mengakomodasikan kondisi-kondisi tersebut. Lalu selanjutnya adanya kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, bahwa aktor dari good governance adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lalu globalisasi, perkembangan iptek, liberasi, persaingan bebas, kompetensi semakin meningkat, kita merubah manajemen sektor publik dan bisnis dan sebagainya, itu sebagai conditional reason atau alasan tambahan adanya good governance tersebut. Kemudian dalam dinamika sistem sosial yang pertama itu adanya internal Indonesia atau krisis multidimensi, yaitu situasi politik tidak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, dan juga daya saing yang turun. Selanjutnya akan dipaparkan materi tentang otonomi daerah. Dasar diterapkannya otonomi daerah itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan kalian tahu nggak sih apa itu otonomi daerah? Jadi otonomi daerah berarti daerah diberi wewenang untuk mengatur kebijakannya secara mandiri, supaya nggak ada pemusatan kekuasaan di pusat. Dan untuk kebijakannya sendiri dibuat oleh pemerintah daerah dan disesuaikan sama kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Kabupaten Banyuwangi jadi contoh sukses pelaksanaan otonomi daerah loh. Di daerah ini ngebuat program inovatif untuk menjawab permasalahan di masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi meraih berbagai prestasi. Di antaranya, tingkat kemiskinan turun drastis dalam 7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan per kapita juga meningkat. Bahkan, kinerja pemerintahannya juga masuk 10 besar nasional selama 3 tahun berturut-turut. Kebayangkan gimana pentingnya otonomi daerah? Terlepas dari kelebihan yang dimiliki, otonomi daerah ternyata juga memiliki kelemahan, yaitu terbaginya wewenang antara pemerintahan pusat dan daerah. Menurut pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada absolut, yang kedua konkuren, dan yang ketiga ada umum. Yang pertama absolut. Absolut itu adalah urusan yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintahan. Ada yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada pertahanan, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada peradilan, yang kelima ada moneter dan fiskal nasional, serta yang keenam ada agama. Yang kedua ada konkuren. Konkuren adalah urusan yang penanganannya dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Urusan konkuren pemerintahan di daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu meliputi pendidikan, kesehatan, serta perumahan rakyat. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan terdiri dari pariwisata, pertanian, serta perdagangan. Dan yang terakhir ada umum atau urusan kewenangan dipegang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan melalui pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Sekian pemaparan singkat dari kelompok kami tentang good governance dan otonomi daerah.